Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2026 yang menitik beratkan pada efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat. MOU ini berlangsung saat rapat paripurna DPRD Banten di Aula DPRD setempat Selasa petang. Lantas seperti apakah suasana rapat paripurna tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara ini? Apakah manfaat pelaksanaan MOU dan apa saja isi-isi MOU? Dan untuk menjawabnya, semua pembahasannya kami rangkum dalam liputan khusus kali ini yang berjudul Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Sebelum melaksanakan kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, pada hari ini marilah kita bersama sejenak mengheningkan cipta dan menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya para pahlawan pembentukan Provinsi Banten. Mengheningkan cipta, mulai.
mengheningkan cipta selesai. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten melakukan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2026. Kesepakatan ini akan menjadi arah utama penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2026 agar pembangunan di seluruh wilayah Banten berjalan lebih merata dan berkeadilan. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten ketiga, masa sidang kedua tahun sidang 2025-2026. Hari Selasa tanggal 11 November 2025. Acara Rapat Paripurna 1. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. 2. Penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretariatan Daerah Provinsi Banten, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintahan Provinsi Banten dan hadirin yang berbahagia. Rapat Paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, kepada para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 6 November 2025, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna 1. Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. 2. Penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026. Selanjutnya berdasarkan laporan Sekretariatan DPRD Provinsi Banten sesuai absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 65 orang dari jumlah keseluruhan 100 anggota DPRD yang hadir, unsur praksi-praksi yang telah menandatangani daftar hadir. Hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib pasal 201 ayat 1 huruf C, bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Adapun rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten tentang pembahasan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. 3. Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. 4. Sambutan Gubernur. 5. Penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026. 6. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ketiga masa sidang kedua tahun sidang 2025-2026 Selasa 11 November 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja lanjutan dengan OPD Mitra dengan agenda pembahasan RKUA RPPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Selasa 14 Oktober 2025.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Haji Pinan, Wakil Ketua Komisi 1 Muhammad Faizal, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Masing-masing OPD memberikan pemaparan terkait rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, perwakilan dari BPSDMD bahwa dari keseluruhan rencana anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan prioritas, efektivitas kegiatan pelatihan, pemeliharaan aset, dan penguatan kelembagaan. Sementara itu, perwakilan dari DP3A KKB Iwan menyampaikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sejalan dengan itu, Haji Pinan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa terkait urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan Banten Parlemen TV. Pembahasan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi tahun 2026 ini sudah melalui sejumlah pembahasan dalam sejumlah rapat kerja yang berlangsung sebelumnya. Proses pembahasannya dilaporkan oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Dalam laporan ini, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten menyebutkan salah satunya tentang pendapatan daerah sebesar 9,94 triliun rupiah. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Gubernur Banten, Saudara Wakil Gubernur Banten, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat sipil, TNI, dan Polri. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah Provinsi Banten, Saudara Bupati, Wali Kota seprovinsi Banten atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintah lainnya seprovinsi Banten, para tokoh masyarakat, alim ulama, penggagas dan para pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan partai politik, aktivis LSM, tokoh pemuda, mahasiswa, dan insan pers, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini yang berbahagia ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami sampaikan laporan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah, yaitu dengan melaksanakan rapat kerja dan rapat kerja komisi-komisi dengan rapat kerja yang dilakukan secara finalisasi. Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2026 sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 9.947,1 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 434,1 miliar sekian rupiah, yang terdiri dari
pendapatan asli daerah sebesar 7.357,3 miliar sekian rupiah, bertambah sebesar 120 miliar rupiah. Pajak daerah sebesar 6.860,7 miliar sekian rupiah, yang bertambah sebesar 100 miliar rupiah. Retribusi daerah sebesar 334,1 miliar sekian rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 64, miliar sekian rupiah. Lain-lain PAD yang sah sebesar 98,4 miliar sekian rupiah, yang bertambah sebesar 20 miliar rupiah. Pendapatan transfer sebesar 2.583,4 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 554,1 miliar sekian rupiah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 2.583,4 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 554,1 miliar sekian rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,4 miliar sekian rupiah. Pendapatan hibah sebesar 6,4 miliar sekian rupiah. Belanja daerah sebesar 10 triliun sekian rupiah, yang berkurang sebesar 365,5 miliar sekian rupiah. Terdiri dari belanja operasional sebesar 6.994,7 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 241,9 miliar sekian rupiah. Belanja pegawai sebesar 3.243,4 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 436,1 miliar sekian rupiah. Belanja barang dan jasa 3 triliun, 2 miliar sekian rupiah, bertambah sebesar 146,9 miliar sekian rupiah. Belanja hibah 529,5 miliar sekian rupiah, bertambah sebesar 47,2 miliar sekian rupiah. Belanja bantuan sosial 20,4 miliar sekian rupiah. Belanja modal sebesar 948,6 miliar sekian rupiah, bertambah sebesar 19,4 miliar sekian rupiah. Belanja modal tanah sebesar 108,8 miliar sekian rupiah, yang berkurang sebesar 30 miliar rupiah. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar 135,2 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 11,3 miliar sekian rupiah. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 277,2 miliar sekian rupiah, bertambah sebesar 50 miliar rupiah. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 378,6 miliar sekian rupiah, yang bertambah sebesar 5,8 miliar sekian rupiah. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 48,6 miliar sekian rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 52,28 sekian rupiah. Belanja transfer sebesar 2 triliun 8 sekian rupiah, berkurang sebesar 141,1 miliar sekian rupiah. Belanja bagi hasil sebesar 1.860,2 miliar sekian rupiah, berkurang sebesar 141,1 miliar sekian rupiah. Belanja bantuan keuangan sebesar 148,5 miliar sekian rupiah, surplus defisit sebesar 57 miliar sekian rupiah. Penerimaan pembiayaan
sebesar 195,5 miliar sekian rupiah bertambah sebesar 40,5 miliar sekian rupiah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 195,5 miliar sekian rupiah bertambah sebesar 40,5 miliar sekian rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 138,4 miliar sekian rupiah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar 138,4 miliar sekian rupiah. Pembiayaan neto sebesar 57 miliar sekian rupiah yang bertambah sebesar 70,9 miliar sekian rupiah. Para undangan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berharap rapat paripurna DPRD yang terhormat dapat menindaklanjuti penandatanganan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Haji Fahmi Hakim, SE, ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Rifki Hermiansa, SPSI MAB, yang telah membacakan laporan APR APBD KUA PPAS APBD 2026. Demikian kita telah menyimak bersama laporan hasil bersama nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Kami dari unsur pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran yang telah mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaga serta tanggung jawabnya. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2026. Untuk itu kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Untuk proses penandatanganan kepada Gubernur Banten dan pimpinan DPRD dimohon menuju meja penandatanganan.
Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja lanjutan dengan OPD Mitra dengan agenda pembahasan RKUA RPPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Selasa 14 Oktober 2025. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Haji Pinan, Wakil Ketua Komisi 1 Muhammad Faizal, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Masing-masing OPD memberikan pemaparan terkait rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, perwakilan dari BPSDMD bahwa dari keseluruhan rencana anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan prioritas, efektivitas kegiatan pelatihan, pemeliharaan aset, dan penguatan kelembagaan. Sementara itu, perwakilan dari DP3A KKB Iwan menyampaikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sejalan dengan itu, Haji Pinan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa terkait urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan Banten Parlemen TV. Usai penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun 2026, Gubernur Banten Andra Soni memberikan kata sambutan. Dalam sambutan ini, Gubernur Andra Soni menjelaskan tentang KUA PPAS yang merupakan tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Banten melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Gubernur Banten juga menyebutkan bahwa KUA PPAS APBD tahun 2026 nanti menitik beratkan pada efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat. Demikian tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Untuk itu, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Gubernur Banten terhadap nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Kepada yang terhormat, Gubernur Banten kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur Banten, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan Ketua Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Agama Provinsi Banten, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Banten atau yang mewakili, pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan yang alhamdulillah hari ini menyempatkan diri untuk hadir, Ibu Maria Teresa, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi pemuda, pimpinan organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka pengambilan keputusan atas kesepakatan kebijakan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,
Mengawali sambutan ini, perkenankan kami atas nama pemerintah Provinsi Banten mengucapkan Selamat Hari Pahlawan tahun 2025. Hari Pahlawan menjadi sebuah pengingat bahwa kemerdekaan bangsa berasal dari hasil perjuangan. Perjuangan para pahlawan menjadi warisan bangsa yang harus diingat setiap generasi. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan DPRD dan seluruh anggota Badan Anggaran DPRD yang telah berkenan membahas seluruh rangkaian proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dari awal sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan pada hari ini. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Masukan dan saran pada KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 serta beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan dan anggota Dewan hadirin yang kami hormati, penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 dengan tema pembangunan perkuatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan, serta mensinkronisasikan rencana kerja pemerintah tahun 2026 dengan tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif, dan mensinergikan dengan kebijakan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten. Penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertujuan untuk menyesuaikan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 sesuai dengan kondisi terkini sehingga lebih akuntabel. Penyesuaian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya serta menetapkan asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 sehingga menjadi rasional dan realistis sebagaimana telah dibahas bersama dan tercantum dalam dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, tahun anggaran 2026 merupakan tahun pertama RPJMD 2025-2029 dilaksanakan. Terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional. Berdasarkan amanat peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan telah melakukan penilaian kesesuaian rancangan KUA PPAS dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 untuk Provinsi Banten melalui Surat Menteri Keuangan nomor S56/MK/2025 tanggal 29 September 2025 terhadap target makro dan penyelarasan narasi kebijakan umum APBD dengan hasil selaras. Kedua, pemenuhan belanja mandatori antara lain anggaran pendidikan minimal 20%, belanja pegawai maksimal 30%, diklat bagi ASN minimal 0,34%, pengawasan minimal 0,30%, dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%. Ketiga, program unggulan gubernur dan wakil gubernur yaitu Banten Bagus, Banten Cerdas, Banten Indah, Banten Kuat, Banten Makmur, Banten Melayani, Banten Ramah, dan Banten Sehat. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah disepakati sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah ditargetkan sejumlah 9,94 triliun rupiah lebih. Kedua, belanja daerah dianggarkan sejumlah 10 triliun lebih sehingga terdapat defisit sejumlah 57,04 miliar rupiah lebih. Ketiga, pembiayaan daerah untuk menutup defisit sejumlah 57,04 miliar rupiah lebih.
penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 telah mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pada tahun 2026 kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian transfer ke daerah, namun kita harus tetap optimis. Dengan penurunan ini diharapkan pertama, pemicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan mencari sumber pendapatan asli daerah yang kreatif dan inovatif. Kedua, optimalisasi belanja agar lebih tepat sasaran. Dan ketiga, fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 ini lebih lanjut akan dibahas dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk mendapat persetujuan bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Banten, serta seluruh perangkat daerah atas kerjasamanya dalam proses penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Demikian sambutan saya. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan menuju Banten yang maju, adil, merata, tidak korupsi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD hadirin kami hormati, demikianlah rangkaian rapat paripurna hari ini. Telah selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, izinkanlah kami menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD dengan resmi ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja lanjutan dengan OPD Mitra dengan agenda pembahasan RKUA RPPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Selasa 14 Oktober 2025. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Haji Pinan, Wakil Ketua Komisi 1 Muhammad Faizal, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Masing-masing OPD memberikan pemaparan terkait rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, perwakilan dari BPSDMD bahwa dari keseluruhan rencana anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan prioritas, efektivitas kegiatan pelatihan, pemeliharaan aset, dan penguatan kelembagaan. Sementara itu, perwakilan dari DP3A KKB Iwan menyampaikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sejalan dengan itu, Haji Pinan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa terkait urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan Banten Parlemen TV.
Usai rapat paripurna DPRD Banten, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menjelaskan lebih rinci tentang KUA PPAS APBD tahun 2026. Ya, hari ini saya bersama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pemerintah Provinsi Banten menuntaskan proses tahapan terhadap Permendagri nomor 21 kaitan dengan penganggaran, di mana bahwa RAPBD 2026 diawali dengan KUA PPAS. Alhamdulillah hari ini sudah mendapat kesepakatan KUA PPAS di 2026 langsung dengan Pak Gubernur, dan selanjutnya kami akan segera tahapan paripurna penyampaian RAPBD 2026 dari Pak Gubernur yang akan disampaikan nanti di minggu depan melalui paripurna, dan insya Allah minggu depannya kita akan segera penetapan RAPBD 2026. Ada penekanan sektor apa saja Pak untuk tahun 2026? Tentunya kami konsisten dengan RPJMD yang sudah disahkan atas dasar visi misinya Pak Gubernur, termasuk di dalamnya adalah menjabarkan terhadap penguatan program 8 Astacita. Nah, di mana Pak Gubernur hari ini terus mengupayakan maksimal mengintervensi pemerintah Provinsi Banten hadir pembangunan di pelosok-pelosok Provinsi Banten. Salah satunya adalah program Bang Andra, Jalan Bangun Sejahtera, terus kedua juga penguatan pendidikan gratis, bahkan juga terhadap proses rutilahu yang juga itu kami ingin percepat dalam rangka pembangunannya. Sehingga DPRD sepakat dalam hal itu untuk kepentingan pro rakyat untuk melakukan upaya percepatan pembangunan baik dari segi proses infrastruktur maupun juga pertumbuhan ekonomi yang hari ini alhamdulillah sudah 5,33%. Ya, alhamdulillah hari ini DPRD dengan Gubernur telah menandatangani kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk 2026. Tahapan berikut adalah pengajuan RAPBD. Nah, kemudian tentu kita berharap RAPBD bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan insya Allah bersama-sama dengan DPRD kami menyusun RAPBD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi misi RPJM yang tertera di RPJMD 2025-2029. Tujuan kita pertama adalah bagaimana anggaran yang kita miliki itu bisa dilaksanakan secara efisien, efektif, dan kemudian berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa prioritas program salah satunya adalah terkait dengan pemerataan pembangunan atau memperpendek disparitas antara perkotaan dan pedesaan, dan juga ekspektasi dari masyarakat terkait dengan jalan-jalan desa, dan melihat kondisi di mana fiskal masing-masing kabupaten kota itu tidak merata, sehingga provinsi hadir di sana sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah di 2025 ini atas dukungan DPRD kita telah melaksanakan program tersebut dan dampaknya terasa. Salah satunya adalah dari rilis BPS terakhir, di mana di 2 triwulan terakhir nilai tukar petani kita naik. Nilai tukar petani kita naik, dan kemudian juga secara konsisten pertumbuhan ekonomi kita juga naik, dan kita berharap mudah-mudahan di 2025 ini hasil akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Kemudian sesuai dengan yang disusun di RPJMD, kita juga target 2026 pertumbuhan ekonomi kita bisa menembus angka 6%. Nah, ini semua harus kita lakukan, bagaimana mengefisienkan anggaran ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Demikian, terima kasih. Tadi PAD kita belum mencapai 100%. Gini, kalau terkait dengan PAD, kondisi makroekonomi adalah sebagai dasar perhitungannya. Kita menetapkan PAD kita itu dalam semangat yang moderat ya. Artinya kita tidak terlalu optimis, tapi juga tidak pesimis. Kita di posisi moderat, dan ini merupakan konsekuensi dari kondisi global. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa kita pernah mengalami situasi yang lebih sulit daripada hari ini, yakni pada tahun 2020, di mana kita mengalami yang namanya COVID, sehingga PAD kita juga mengalami defisit, mengalami kekurangan, dan kita punya keyakinan hal ini membuat kita harus lebih efisien dalam mengelola anggaran.
lebih efektif dalam melaksanakan kegiatan dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Gini, kalau terkait dengan TKD, sebenarnya ini cuma terletak bukunya saja. Jadi saya dalam catatan saya di tahun 2025 ini bantuan langsung atau kegiatan langsung dari pemerintah pusat kepada kewenangan Provinsi Banten itu melebihi angka 500 miliar. Ya, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan saya cek di beberapa tempat dan itu terlaksana dengan baik. Jadi dengan pengurangan TKD adalah salah satu momentum untuk kita mengintrospeksi bahwa kita harus mengoptimalkan PAD kita. Nah, alhamdulillah Provinsi Banten sampai dengan hari ini APBD-nya, kemandirian fiskalnya masih di angka 70% dan masih yang tertinggi di Indonesia. Ini yang harus kita manfaat. Jadi saat kita belanja ya kita harus menggunakan perhitungan kita sendiri. Jangan berharap kepada sesuatu yang belum. Tapi dalam komunikasi kita dengan Bapak Menteri Keuangan disampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi, dan percayalah bahwa yang namanya dana bagi hasil pasti akan diberikan sesuai dengan haknya nanti. Pembahasan APBD kan ada beberapa item yang tadi saya sampaikan, yaitu belanja dari sektor pendapatan, terus belanja operasi, belanja transfer, belanja tak terduga, termasuk pembiayaan lainnya. Pembiayaan daerah itu termasuk diantaranya adalah biaya transfer atau bayar hutang. Nah itu diantara seperti itu. Maka semua harus balances, harus sesuai. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana laporan arus kas LAK. Terus yang kedua adalah LRA, laporan realisasi anggaran. Terus juga CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. Kalau terus LO, laporan operasi, neraca, itu harus paham semua. Ya, gubernur wakil gubernur paham semua itu tentang itu. Nah, maka itu yang menjadikan catatan kami sehingga KUA PPAS itu betul-betul sesuai dengan RKP dan nanti ada pembahasan anggaran berikutnya. Nah, itu tidak boleh anggaran yang ada. Target anggaran kita kan kita hitung nih nanti di akhir berapa 9-10 triliun. Memang berkurang dibandingkan tahun lalu yang 11 triliun sekian. Itu karena kan kita ada pemangkasan sebesar hampir 500-600 miliar pusat. Ya, jadi nggak masalah. Yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu menurut saya ya melakukan efisiensi buat Banten no problem. Ya silahkan gitu. Tapi dengan adanya pemutihan kemarin belum memenuhi. Memang ada pemutihan kita kan kalau nggak ada pemutihan kemarin mungkin tidak sampai nih target kita tercapai. Nah, maka dengan pemutihan alhamdulillah bagus. Nanti tinggal ya Oktober kan selesai nih. Nah, kita berharap posisi normal juga dipacu. Memang banyak mobil listrik sekarang elektrik otomotif, elektrik bicycle, maka ini yang bersoalan. Elektrik motor, ya itu yang menjadi persoalan, tidak bayar pajak, tidak bayar STNK, akhirnya pendapatan tidak bisa sesuai harapan. Besar itu Pak, sampai besar itu, dan saya rasa memang kita anggaran berkurang sampai 10 triliun sekian lah anggarannya sekarang. Jadi kebijakan ke pemerintah pusat agar tadi itu mobil listrik dipajaki Pak. Menurut saya kita kan lagi kampanye lingkungan ya, makin dipajakin makin orang makin nggak mau beli juga ya. Jadi ini kampanye lingkungan, tapi itu tadi kalau dari sisi pendapatan daerah ya bagus. Tapi dari sisi ramah lingkungan itu juga menjadi persoalan. Kita kan lagi kampanye bagaimana supaya sudah mulai larinya adalah arahnya ke sana. Tapi nanti memang ke depan nanti ya apakah beberapa tahun lagi itu akan kena beberapa tahun lagi. Tapi kalau sudah hampir di atas 50% pengguna kendaraan adalah elektrik otomotif. Gitu. Kebijakan Pak Purbaya itu tidak berdampak kepada belanja pegawai kan? Enggak, belanja pegawai itu adalah namanya belanja wajib. Kan di dalam anggaran itu ada belanja wajib, ada beldas, belanja dasar begitu ya.
Maka belanja dasar dan belanja wajib ini nggak boleh. Jadi pegawai jangan dikurangi, yang sekarang aja kerjanya belum maksimal, dikurangi makin kendor gitu. Udahlah itu kalau menurut saya untuk pegawai jangan diganggu-ganggu. Aman berarti Pak ya? Aman kan, saya sudah menyampaikan berkali-kali tukin, terus tunjangan gaji pegawai, termasuk tunjangan lainnya, pendapatan yang biasanya didapat jangan dikurangi. Udah sekian tahun nggak bertambah, kok mau dikurangi lagi? Jangan, itu pun mereka masih ngutang ya kepada perbankan, kepada pihak ketiga untuk membiayai anaknya sekolah, membiayai hidupnya, membiayai rumah, membiayai kendaraan. Itu masih ngutang. Kayak bagaimana kalau dikurangi? Kasihan mereka gulung tikar, bisa kerjanya nggak optimal. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur. Insya Allah lah, saya sudah tekankan tidak boleh. Ya kemarin sempat sih, ini bayarannya 10 bulan dulu, nanti nggak mau saya. Gimana nanti gagal bayar. Nah ini yang kita lakukan. Nanti paling efektifnya adalah di belanja perjalanan, di perjadin gitu ya, perjalanan dinas, apalagi di biaya-biaya biasanya ada rapat-rapat di hotel, kunjungan kerja keluar, terus biaya apalagi misalnya biaya pemeliharaan, itu yang kita efektifkan. Tapi kalau belanja pegawai, belanja dasar ya janganlah gitu ya. Dan kewajiban membayar, apalagi untuk kepentingan rakyat masyarakat yang miskin, jangan dikurang-kurangi, misalnya seperti BPJS, terus ya seperti bantuan kesehatan, pendidikan, ya itu harusnya ditambah. Pemirsa, penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Provinsi Banten tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk mendapat persetujuan bersama. Pemirsa, demikianlah liputan khusus kita kali ini. Kita berjumpa lagi dalam liputan khusus edisi berikutnya. Komisi 1 DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja lanjutan dengan OPD Mitra dengan agenda pembahasan RKUA RPPAS APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026 bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Banten Selasa 14 Oktober 2025. Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Haji Pinan, Wakil Ketua Komisi 1 Muhammad Faizal, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Masing-masing OPD memberikan pemaparan terkait rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, perwakilan dari BPSDMD bahwa dari keseluruhan rencana anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan prioritas, efektivitas kegiatan pelatihan, pemeliharaan aset, dan penguatan kelembagaan. Sementara itu, perwakilan dari DP3A KKB Iwan menyampaikan bahwa rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sejalan dengan itu, Haji Pinan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa terkait urusan kependudukan dan catatan sipil merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tim Liputan Banten Parlemen TV.